mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan ingin mempresentasikan wawasan Nusantara sebagai salah satu kesatuan ekonomi politik dan sosial budaya di Indonesia. Jadi saya Nadila Zakiran sebagai pemateri pertama, saya Mutiara sebagai pemateri kedua, saya Nafila Melian sebagai pemateri ketiga. Baik, langsung saja. Baik, yang pertama itu pengertian wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Tujuannya adalah menumbuhkan cinta tanah air, memperkuat persatuan bangsa, menjaga keutuhan wilayah Indonesia, meningkatkan ketahanan nasional, serta mewujudkan kehidupan yang harmonis dan sejahtera. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri sendiri dan lingkungannya yang berdasarkan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Wawasan Nusantara lahir karena Indonesia merupakan negara yang sangat beragam, terdiri atas ribuan pulau, berbagai suku bangsa, bahasa, agama, budaya, dan adat istiadat. Keberagaman tersebut harus dipandang sebagai kekayaan bangsa yang dapat memperkuat persatuan, bukan menjadi penyebab perpecahan. Melalui wawasan Nusantara, seluruh wilayah Indonesia dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun pertahanan dan keamanan. Wawasan Nusantara juga mengajarkan bahwa seluruh rakyat Indonesia memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama sebagai warga negara tanpa membedakan suku, agama, ras, dan budaya dan adat istiadat. Dalam kehidupan sehari-hari, wawasan Nusantara dapat diterapkan dengan menghargai perbedaan, menjaga toleransi, menaati peraturan, mencintai tanah air, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Selain itu, wawasan Nusantara berperan penting dalam memperkuat persatuan, menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, serta membentuk karakter masyarakat yang memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Dengan memahami dan menerapkan wawasan Nusantara, masyarakat Indonesia dapat hidup rukun dalam keberagaman serta bersama-sama menjaga persatuan dan kesatuan bangsa demi terwujudnya Indonesia yang maju, aman, dan sejahtera. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang 5 fungsi wawasan Nusantara. Yang pertama ada fungsi pertahanan dan keamanan. Fungsi ini menegaskan bahwa seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari daratan, lautan, hingga ruang udara adalah satu kesatuan yang utuh. Ancaman terhadap satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman bagi seluruh bangsa. Yang kedua ada fungsi politik. Fungsi politik pada wawasan Nusantara ini berfungsi untuk menciptakan iklim politik yang sehat, dinamis, dan berkeadilan. Tujuannya adalah untuk menjaga stabilitas nasional agar pemerintahan bisa berjalan dengan baik, serta memastikan bahwa kebijakan politik selalu berorientasi pada kepentingan bangsa, bukan golongan. Yang ketiga ada fungsi ekonomi. Fungsi ini menekankan bahwa kekayaan alam yang ada di wilayah Indonesia adalah milik bersama dan harus dikelola secara merata. Pembangunan tidak boleh berpusat di satu pulau Jawa saja, melainkan harus menjangkau ke seluruh pelosok negeri demi kesejahteraan rakyat. Yang keempat ada fungsi sosial budaya. Indonesia sangat kaya akan keberagaman. Fungsi sosial budaya wawasan Nusantara adalah untuk menjaga agar perbedaan suku, agama, ras, dan adat istiadat tidak jadi pemicu perpecahan, melainkan menjadi kekayaan bangsa yang saling melengkapi. Yang kelima, ada fungsi kesatuan nasional. Fungsi ini berfokus pada pembentukan jiwa nasionalisme dan patriotisme. Tujuannya adalah menumbuhkan kesadaran mendalam di setiap hati warga negara bahwa kita adalah satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, sehingga muncul rasa cinta yang kuat terhadap negara. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan manfaat wawasan Nusantara, yaitu yang pertama, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Wawasan Nusantara membantu masyarakat Indonesia menyadari bahwa walaupun terdiri dari atas banyak suku, agama, budaya, dan bahasa, seluruh rakyat Indonesia tetap merupakan satu bangsa yang memiliki tujuan yang sama. Dengan adanya pemahaman ini, masyarakat akan lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dibandingkan kepentingan pribadi atau golongan. Yang kedua, menjaga keutuhan NKRI. Wawasan Nusantara berperan penting dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dengan memahami bahwa seluruh wilayah
wilayah Indonesia merupakan satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan masyarakat akan lebih peduli terhadap stabilitas dan kedaulatan negara. Yang ketiga, menghargai keberagaman budaya. Indonesia memiliki ribuan budaya yang berbeda-beda. Wawasan Nusantara mengajarkan bahwa keberagaman tersebut merupakan kekayaan bangsa yang mengajarkan bahwa keberagaman tersebut merupakan kekayaan bangsa yang harus dihargai dan dilestarikan. Sikap yang harus dihormati akan menciptakan kehidupan yang harmonis dan mengurangi potensi konflik antar kelompok masyarakat. Yang keempat, menumbuhkan rasa cinta tanah air. Wawasan Nusantara mendorong masyarakat untuk mencintai bangsa terhadap Indonesia. Rasa cinta tanah air membuat warga negara lebih peduli terhadap kemajuan bangsa serta bersedia menjaga dan membela negara dari berbagai ancaman yang dapat merusak persatuan. Lanjut ke contoh wawasan Nusantara dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama dalam kehidupan politik yang menggunakan hak pilih dalam pemilu secara damai dan mematuhi hukum yang berlaku. Karena sadar bahwa aturan dan pemimpin yang terpilih akan menentukan nasib seluruh bangsa Indonesia. Yang kedua, kesatuan ekonomi, yaitu mengutamakan membeli produk lokal atau UMKM dari berbagai daerah untuk membantu memutar roda perekonomian nasional secara merata. Yang ketiga, kesatuan budaya, menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu saat berkomunikasi dengan teman yang berbeda daerah, saat menghormati upacara, adat atau perayaan agama lain. Yang keempat, kesatuan sosial, yaitu saling bergotong royong di lingkungan rumah dan spontan mengirim donasi atau bantuan ketika ada wilayah lain di Indonesia yang tertimpa bencana alam tanpa memandang suku atau agama mereka. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan dalam kawasan Nusantara. Ada 5. Yang pertama adalah globalisasi. Globalisasi yaitu membuat informasi, budaya, dan teknologi dari luar negeri mudah masuk ke Indonesia. Contohnya, banyak anak muda lebih mengenal budaya luar seperti K-pop ataupun budaya barat daripada budaya daerahnya sendiri. Oleh karena itu, kita harus tetap mencintai dan melestarikan budaya Indonesia sambil menerima hal-hal positif dari luar. Yang kedua, ada kesenjangan pembangunan. Pembangunan di Indonesia belum merata. Contohnya, fasilitas jalan, sekolah, dan internet di kota besar biasanya lebih baik dibandingkan di kota kecil. Hal ini dapat menimbulkan perbedaan kesejahteraan di masyarakat. Yang ketiga, ada ancaman disintegritas bangsa. Disintegritas berarti pepecahan bangsa. Contohnya, konflik antar kelompok masyarakat karena perbedaan suku, agama, ras, ataupun kepentingan tertentu. Jika tidak diselesaikan dengan baik, hal ini dapat mengganggu persatuan Indonesia. Yang keempat, ada penyebaran hoax. Hoax adalah informasi atau berita palsu yang disebarkan tanpa memastikan kebenarannya. Contohnya, berita palsu di media sosial yang membuat masyarakat saling curiga atau bertengkar. Karena itu, kita harus selalu memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya. Yang kelima, adalah intoleransi dan radikalisme. Intoleransi adalah sikap tidak menghargai perbedaan, sedangkan radikalisme adalah paham yang menggunakan cara ekstrim untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya, mengejek atau tidak menghormati orang lain karena berbeda agama atau suku. Sikap seperti ini dapat merusak kerukunan dan persatuan bangsa. Baik, yang terakhir kesimpulan. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya sebagai kesatuan yang utuh. Konsep ini menegaskan bahwa segala bentuk keragaman geopolitik, kekayaan alam, dan keunikan sosial budaya bukanlah pemisah, melainkan kekayaan bersama yang harus dikelola dalam satu sistem nasional dan terintegrasi demi mewujudkan cita-cita bangsa. Baik, cukup itu saja dari kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Kami dari kelompok 8 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.